Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Pemirsa Majid TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar Dudais dimanapun Anda berada, pertama-tama mari kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa bersua kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tercurahkan dari Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW. Semoga mahabbah kita kepada baginda Rasul dapat memberikan kemudahan hidup di dunia dan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya, amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa Majid TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar Dudais dimanapun Anda berada, alhamdulillah malam ini kita bisa bersua kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Dan ini sudah sampai di episode yang ke-142. Seperti biasa pada episode kali ini saya ditemani teman ngopi saya, ada Mas Aldi. Assalamualaikum Mas Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabari pripun Mas Aldi? Alhamdulillah baik, walaupun agak batuk-batuk ini Mas. Nah, tapi tetap ini ya, tetap ngopi gitu ya. Mas Anis gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mas. Alhamdulillah baik. Malam ini kita pengen bahas apa ini Mas Anis? Malam ini kita pengen bahas sesuatu yang ini termasuk asupan jiwa Mas. Asupan jiwa, nutrisi hati. Nutrisi hati ya, itu betul sekali. Karena ini nanti kita akan membahas tentang tasawuf. Tasawuf. Kalau di sejarah kan juga mencatat bagaimana kaum sufi ya. Sebutannya mungkin untuk ahli tasawuf, kaum sufi ya Mas. Kaum sufi. Nah, itu kan juga yang menyebarkan agama Islam juga kan di Nusantara ini kan. Iya. Kayak para wali gitu yang sering jenengan ziarahi kan. Itu juga para sufi mereka ya. Ya kan, para sufi juga itu kan, para ahli tasawuf. Juga ini Mas Aldi, jadi termasuk tidak bisa dipungkiri bahwa para ahli tasawuf atau kaum sufi itu juga punya kontribusi besar dalam mengembangkan peranannya di dalam pengembangan dunia ini. Nah, di peradaban gitu. Ya, peradaban ini. Kan termasuk mungkin kalau sufi yang paling terkenal, sufi yang filsuf itu Mas Anis. Ya. Imam Al-Ghazali itu kan juga. Artinya kombinasi antara pola pikir dengan pola pikirnya itu seimbang. Ya. Mas Anis kan juga seimbang kan pola pikir dan pikirnya kan. Semoga saja Mas Aldi. Nah ini kita akan mengundang siapa ini Mas untuk membahas tentang sufi ini? Ini kita akan mengundang seorang tamu yang kemarin tuh habis juga mengikuti Forum Sufi Internasional. Forum Sufi itu salah satu sufi juga ini kan? Bisa jadi seperti itu. Nah, kita langsung saja Mas ya. Kepada Ustadz Hilal, monggo bisa gabung bersama kita. Monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kiai Anis? Alhamdulillah. Kiai Anas ya? Anas atau Anis? Saya itu masih santri guru. Masya Allah, subhanallah, alhamdulillah. Ustadz Hilal, pripun kabarnya? Alhamdulillah, sehat walafiat. Sehat ya? Tambah semangat saya lihat jenengan. Ini kita sudah lama nggak bersua, kita bersua dan jenengan tambah seger ini. Amin, amin ya Allah, Masya Allah. Kata Mas Adit, jenengan sudah makamnya sudah sufi itu. Masya Allah, Masya Allah. Ya kan menghadiri forum sufi tadi kan? Oh iya, kemarin katanya ikut ini ya, Multaqo Sufi Internasional di Kota Pekalongan sih. Ya, alhamdulillah kemarin bulan ini ya, bulan ini di Pekalongan sekitar 3 hari seperti itu ikut di sana. Alhamdulillah saya bergabung. Mungkin kita bedah tentang apa saja itu ya di acara di sana. Kemudian ini berarti kan ada kaitannya dengan ilmu tasawuf ya. Iya. Nah, mungkin sebelum kita bedah tentang acara kemarin itu kira-kira untuk tadi kan kita masih bingung. Ada tasawuf, ada kaum sufi. Nah, kira-kira itu apa saja itu? Apa itu? Oke, jadi bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda amma ba'du. Jadi tasawuf itu adalah satu istilah ya yang dimunculkan di akhir abad ketiga Hijrah. Jadi tasawuf itu pertama kali istilah-istilahnya diperkenalkan oleh Imam Junaid Al-Baghdadi yang meninggal tahun 297 Hijrah. Nah, jadi pada saat itu di zaman Nabi istilah sufi itu belum ada. Oh, berarti belum ada. Belum ada. Termasuk bid'ah ya, Tete?
bid'ah. Ya kan sering Tapi- disebut tasawuf itu apa ini? Ya, perkara bid'ah, tapi tidak setiap perkara bid'ah itu sesat. Oke, ya. Seperti hanya kopi di zaman Nabi tidak ada ya. Sekarang malah Nah, ada martabak ini bid'ah. Katanya kopi kan juga minuman kaum sufi juga kan? Ya, minuman kaum sufi juga seperti itu. Nah, asal kata daripada tasawuf, ada ulama yang mengatakan tasawuf itu berasal dari kata sofa. sofa. Jadi secara bahasa, sofa itu adalah bersih, bening, ya. Pokoknya orang yang menunjukkan hatinya itu kebersihan jiwa, kebeningan hati, dia disebut dengan seorang yang Sofa. bersih hatinya dan sufi. Orangnya disebut dengan Sufi. sufi. Perilakunya itu disebut dengan tasawuf. Nah, perilakunya atau suluk tasawuf ya. Tasawuf itu ya orang yang bertasawuf, ya itu tasawuf anunya. Kalau orangnya sufi. Jadi orangnya itu panggilannya Sufi. Orangnya panggilannya sufi. Kayak ini baru dari sisi satu aspek. Ada yang mengatakan tasawuf itu berasal dari kata sofa, bersih, bening. Ada juga yang mengatakan berasal dari kata suf. Sof, sod, waw, fa, suf. Suf, ya, ya. Yang artinya itu adalah kain wol atau kain yang lembut. Oh, ya, Nah, kayak maka orang yang sufi itu rata-rata hatinya lembut. Jadi Bukan dengan baik kain wol ya, baik dia itu berasal yang dari kata suf, kain itu yang lembut, ataupun dari kata sofa, itu menunjukkan kemuliaan pribadi seseorang. Karena mempunyai jiwa yang bersih, hati yang bersih. Nah, kemudian setelah itu ada istilahnya itu mursyid thariqah. Jadi supi kegiatan aktivitas seseorang membersihkan batinnya melalui zikir, melalui wirid, dan aktivitas ini menjadi melembaga. Maka disebut dengan thariqat. Toriko. Thariqah atau tarikat seperti itu. Ada tarikat Naqsyabandiyah, Qadiriyah, Syaziliyah, Badawiyah, kemudian ada Rifaiyah, macam-macam tarikat. Artinya itu terus gini, Tat, mohon maaf. Torikot itu berarti sudah, artinya kaum Sufi itu dilembagakan melalui torikot itu. Iya, rata-rata seorang sufi itu bertarikat. Oke, Nah, ya, ya, ya. Tarikat itu menurut bahasa adalah jalan atau cara. Torik. Tariqatun itu jalan atau cara. Maksudnya adalah jalan yang ditempuh seseorang, Oke, oke. yang menempuhnya ini disebut dengan salik. Ya, jalan yang ditempuh oleh seseorang untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Tujuannya adalah takarub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Nah, jadi yang namanya tariqat itu adalah jalan seseorang mendekatkan dirinya kepada Allah. Nah, ada banyak cara seseorang itu mendekatkan dirinya kepada Allah. Oke Ustaz, tapi sebelum masuk ke tadi torikoh ya, Ya, kan sebelum istilah tasawuf itu ada yang namanya akidah sama syariat gitu. ya, ya. Nah itu kira-kira hubungan dengan tasawuf itu bagaimana Ustaz? Oke. Jadi ada akidah Ya. itu berkaitan dengan aspek keyakinan. Iman kepada Allah, Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir, Allah menurunkan para nabinya, kemudian para malaikatnya, kemudian Allah menurunkan kitab-kitabnya, dan berkaitan dengan keimanan hari kiamat. Nah, itu disebut dengan rukun iman. Ya. Lalu syariat itu adalah aturan-aturan yang Allah buat, ya, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad untuk umat manusia, untuk umat Islam. Itu disebut dengan syariat. Kalau yang di bidang akidah tadi itu dibahas dalam satu disiplin ilmu namanya ilmu tauhid, atau ilmu akidah, atau ilmu kalam. Kalau yang berkaitan dengan syariat, aturan, itu dibahas dalam ilmu fikih. Bagaimana kita sholat, wudu, puasa, zakat, dibahas dalam ilmu itu. Nah, lalu itu saja tidak cukup. Ada yang berkaitan dengan batin seseorang. Karena manusia itu dimensinya lahir dan batin. Ya, ya, ya. Nah, ada orang yang lahiriahnya ibadah, tapi batinnya terasa hampa. Ada, ya, ya. Ada
berarti ada orang yang secara intelektual dia hebat, tapi merasa gersang. Otaknya dia kasih makan, tapi hatinya tidak dikasih nutrisi. Nah, jadi yang manusia itu dititipi kelebihan itu mempunyai otak dan hati. Ini anugerah yang luar biasa. Nah, yang berkaitan hati ini disebut dengan yang namanya ilmu akhlak atau tasawuf. Nah, jauh sebelum itu, malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW. Ada seorang laki-laki yang tampan, rambutnya hitam, berpakaian bagus. Para sahabat melihat. Jadi kata Umar bin Khattab, kami tidak melihat tanda-tanda orang ini dia seorang musafir. Dia tidak lusuh, dia tidak kusam, dan berpakaian rapi, harum. Kayak Mas Anies mungkin ya? Ya, seperti beliau pula. Nah, tapi ini dalam konteks hadis itu, kata Umar bin Khattab, itu malaikat itu orang ini, sahabat tidak tahu kalau dia itu malaikat. Jadi apa ya, menyerupai manusia gitu. Ya, menyamar manusia. Orang ini sok dekat dengan Nabi. Semua orang itu mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, tidak menyebut nama. Tapi orang ini mengatakan, ya Muhammad. Wahai Muhammad, akhbirni anil iman. Beritahukan aku tentang iman. Kemudian Nabi menjawab, iman itu iman kepada Allah sampai hari kiamat. 6 rukun iman itu disebut Nabi. Setelah Nabi menjawab, dia bilang, sodakta, kamu benar. Para sahabat heran, ini orang bertanya tapi dia membenarkan. Kemudian dia bertanya lagi, mal Islam, apa itu Islam? Kemudian Nabi menjawab, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Nah, setelah itu dia bilang, sodakta, kamu benar wahai Muhammad. Sahabat juga heran. Kemudian dia bilang, akhbirni anil ihsan. Beritahukan aku tentang ihsan. Maka Nabi Muhammad SAW, beliau menjawab, anta budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah, fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Tapi bila mana memang engkau tidak mampu melihat Allah, yakinlah Allah yang melihat engkau. Itu ihsan. Itu ihsan. Jadi melihat Allah apakah kayak ma'rifat itu yang disebut-sebut itu? Ya, ma'rifatullah, kenal kepada Allah. Ya, maka ada merasa dia itu diintai, dimonitor selalu oleh Allah. Jadi dalam bahasa tasawuf, itu namanya muraqabah. Nah, muraqabah. Jadi 3 hal ini, iman, Islam, ihsan, itu masing-masing menjadi turunan ilmu tauhid, fikih, dan tasawuf. Nah, rukun iman ada berapa? 6. Islam 5. 1 rukun ihsan ada 1. Rukun ihsan itu 1. Anta budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah, fa innahu yaraka. 6, 5, 1, jumlahnya berapa? 12. Yes. Nah, 12 ini, itulah mengapa Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan tanggal 12. Jadi 12 Rabiul Awal ini masih maulid ya. Iya, ini masih maulid beneran ya. Ya. Kenapa Nabi Muhammad itu dilahirkan pada saat terbit fajar tanggal 12 Rabiul Awal? Di antaranya itu bukan sekedar lahir, tapi ada isyarat yang Allah hendak sampaikan kepada manusia. Nabi Muhammad lahir pada saat terbit fajar mengisyaratkan beliau ini akan menyinari alam semesta. Nabi Muhammad dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Beliau ini mengemban 12 amanah. 12 amanah, tugas. Ya. Ada 12 misi tentang rukun iman, rukun Islam, dan rukun ihsan. 3 perkara ini atau 12 misi ini wajib dipelajari, wajib fardu ain oleh setiap individu ya, wajib. Tentang keimanan itu wajib. Jadi jangan sampai ditanya kalau sholat itu boleh kunut atau tidak. Boleh dua-duanya, boleh pakai kunut atau tidak. Nah, jadi ada 2. Kalau Allah itu ada berapa? 1 atau 2? 1. Jangan dikatakan menurut pendapat A 2, enggak boleh ya. Jadi tetap 1. Nah, untuk meyakinkan keimanan itulah disebut dengan ilmu tauhid atau ilmu kalam. Jadi A itu hubungannya dengan tasawuf tadi itu ya. Lebih khusus tentang ihsan. Itulah yang akan dibahas seperti itu. Nah, intisari daripada tasawuf itu adalah bagaimana kita ini mempunyai jiwa-jiwa yang tenang.
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kita tidak bisa mendapatkan jiwa yang tenang kalau tidak mengikuti aturan Allah. Tapi kalau sekarang kita nggak bisa tenang karena ada hutang mungkin Ustaz. Ya, itu diantaranya juga. Itu kan karena ada hak yang tidak kita tunaikan, lalu kita tidak tenang. Kalau Mas Anies nggak tenang karena belum dapat jodoh. Beliau banyak, tinggal pilih aja. Artinya itu berarti gini saja. Artinya itu kan ilmu yang nanti berkaitan dengan tasawuf ya. Iya. Kemudian kan begini, tadi dengan menyampaikan bahwa ihsan itu kan kita beribadah seolah-olah itu kita dilihat Allah. Kalau tidak bisa, maka kita seolah-olah melihat Allah, kan begitu. Iya, iya. Itu kan sulit, kan? Kebalik, seakan-akan kita melihat Allah, kalau tidak bisa yakin Allah melihat kita. Iya. Nah, itu kan sulit, kan? Nah, apakah tadi dengan menyampaikan thariqah, kemudian ada guru mursyid itu bagian dari agar kita tuh bisa mencapai derajat ihsan itu atau gimana? Mendekati Allah. Iya. Dengan cara seperti itulah di dalam thariqat itu ada yang namanya mursyid. Mursyid itu artinya pembimbing. Guru kita inilah yang membimbing kita bagaimana kita bisa menjadi manusia yang paripurna, bisa dikatakan, atau manusia yang dekat dengan Allah. Di antaranya kita tidak bisa mencapai derajat yang mulia sebelum kita bertaubat terlebih dahulu. Mustahil seseorang itu mempunyai catatan ranking yang tinggi kalau dia ini masih kotor. Mustahil seseorang itu masuk ke dalam istana negara bersalaman dengan presiden kalau tubuhnya ini penuh dengan lumpur. Maka bersihkan dulu, maka taubat dulu, dia menyesal, baru nanti dia meningkatkan dengan ibadah-ibadah, dengan amal soleh, sehingga nanti dia bisa dekat dengan Allah. Nah, itu diantaranya hubungan antara keimanan dan tasawuf. Akidah dan tasawuf itu adalah kita merasa diawasi oleh Allah. Dan itu penting, ya. Jadi keimanan yang mantap akan membuahkan amaliyah yang bagus. Contoh, ini kalau semisal saya ini lapar, ini ada orang di sini menyiapkan makanan, martabak. Martabak ini sebenarnya bukan untuk saya, untuk narasumber. Nah, saya kan di sini cuma pembaca buku aja nih, membaca buku, hadir semisal baca buku. Nah, ini buat narasumber. Tiba-tiba saya makan, saya makan habis, datang narasumbernya. Nah, itu berarti saya memakan hak orang lain, meskipun tidak ada kamera. Ya. Maka yang bisa mengerem, yang bisa menahan seseorang untuk melakukan maksiat, melakukan dosa, kalau dia punya keimanan bahwa dia diawasi oleh Allah. Sepertinya yang bisa mengerem atau mencegah itu diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Dan tentunya iman yang mantap. Jadi keimanan inilah yang akan membuat seseorang itu hidupnya akan terarah. Itulah, maka yang paling pertama itu adalah iman yang ditanamkan oleh Nabi. Nabi tidak mengajarkan sholat terlebih dahulu, tidak mengajarkan puasa terlebih dahulu. Jadi periodisasi ketika Nabi di Mekah, Nabi mengajarkan tentang keimanan. 10 tahun, baru kemudian Nabi hijrah ke Madinah, di situ ayat-ayat tentang syariat diturunkan. Nah, jadi fokusnya itu tentang akidah dulu, menanamkan akidah, seperti itu. Berarti thariqah itu cara mendekatkan kita kepada Allah gitu nih? Ya, cara mendekatkan kita kepada Allah. Thariqah kan tapi kan banyak, Ustaz. Banyak. Dan apakah thariqah itu banyak? Dan apakah orang yang tidak berthariqah dia berdosa? Nah, ini ya kan? Kan ada yang orang ikut thariqah, ada yang tidak kan itu. Itu gimana tuh? Berthariqah itu tidak wajib. Oke, tidak wajib ya. Sebab kalau dikatakan berthariqah itu wajib, maka berapa banyak kaum muslim yang tidak berthariqah? Apakah dia dikatakan berdosa? Jadi thariqah itu bisa diumpamakan sebagai suplemen. Tubuh kita ini kalau diumpamakan, sholat itu adalah makan, kemudian puasa itu minumannya, kemudian yang lain-lain gitu kan. Nah, itu kebutuhan pribadi kita. Kalau kita makan, kita sholat, kita puasa, itu sudah cukup sebenarnya untuk bisa kita menjalani hidup. Bisa kita hidup dari pagi, siang, malam, bisa.
Nah, thariqah itu adalah isinya itu adalah zikir-zikir. Nah, sholat itu rukun, puasa rukun. Tapi wirid-wirid ini bukan rukun Islam, tapi itu suplemen. Diumpamakan kita sudah makan nasi, makan minumnya sudah, lalu suplemennya itu ya vitamin. Nah, vitamin itulah thariqah itu. Artinya itu tidak wajib sesuai dengan Ya. kemampuan diri masing-masing gitu Ya, sesuai dengan kemampuan diri masing-masing. Jadi ada kalanya thariqah seseorang itu, thariqahnya adalah belajar. Oh iya. Jadi cara dia mendekatkan diri kepada Allah itu adalah dengan belajar. Nah, jadi dengan belajar itulah thariqahnya. Berarti misal kita seorang pekerja, itu berarti thariqah kita cara mendekatkan diri kita kepada Allah bekerja, misal itu juga bisa jadi thariqah atau bagaimana? Iya. Jadi kata Habib Lutfi bin Yahya, orang yang bekerja, kalau dia dipaksa untuk wiridan itu keliru. Menurut para sufi juga keliru seperti itu. Justru yang benar itu adalah seseorang itu menekuni bidangnya masing-masing tanpa dia mengabaikan ibadah. Kalau dia semisal tukang pilot, pilot itu kan mau gimana dia? Jam sholat dia sedang ngemudi pesawat. Berarti thariqahnya adalah pilot itu mengemudi pesawat itu dengan baik, bagaimana penumpang bisa dengan selamat. Justru dia akan berdosa. Kalau dia meninggalkan pesawat, ini sudah masuk waktu zuhur. Lalu dia sholat, pesawat dia tinggalkan. Malah nanti pesawatnya jatuh. Iya, malah mencelakai banyak orang ya. Mencelakai banyak orang. Nah, ini tidak boleh seperti itu. Berarti gini, Tat. Saya tuh malah tadi dengan menyampaikan ada dua kutub. Satu ini thariqah itu sebagai sebuah cara untuk mendekatkan diri kepada Allah kan, gitu kan. Tapi di kutub lain, ini adalah sebuah lembaga, walaupun sama, tapi sudah dilembagakan atau sudah dikomunitaskan, itu gimana, Tat? Jadi maksud melembaga itu adalah zikir-zikirnya tertentu, bilangan-bilangannya tertentu, kemudian komunitasnya tertentu. Tidak maksud berlembaga itu ada SK hukum dan lain sebagainya, bukan itu. Maksudnya itu ya ada komunitas ya terhimpun seperti itu. Kan juga kalau ada ikatan guru dengan mursyid kan ada baiat juga tadi. Ya, ada baiat. Jadi baiat itu adalah komitmen seseorang murid manut terhadap apa yang disampaikan oleh gurunya. Jadi gurunya mengijazahkan semisal membaiat thariqat A. Berarti murid ini dia sudah berkomitmen untuk melaksanakan wirid-wirid zikir-zikir tersebut. Nah, maka bagi murid ini menjadi suatu kewajiban. Karena dia sudah berbaiat, berkomitmen. Seperti halnya saya masuk semisal KM AJT sebagai penyiar. Menjadi penyiar wajib atau tidak? Wajib. Tidak wajib. Oh iya. Tidak wajib kan? Jadi ada yang pengen jadi penyiar, ada yang pengen jadi artis. Artinya awalnya tidak wajib. Ya, awalnya tidak wajib. Oke. Tapi begitu saya menentukan pilihan saya hendak jadi penyiar, maka saya harus mengikuti kriteria bagaimana penyiar itu. Penyiar SOP-nya lah mungkin. Iya, SOP-nya. Penyiar itu dia harus datang jam sekian. Nanti dia harus menyapa pendengar. Harus dia request lagu, menerima request lagu dari orang. Harus seperti ini. Nah, itu menjadi kewajiban bagi seorang penyiar. Ya. Pada saat dia tidak berbaiat sebagai penyiar, dia tidak ada kewajiban terhadap hal itu. Jadi ada kayak semacam kontrak itu ya? Ya, bisa dikatakan seperti itu, kontrak. Nah, kontrak inilah yang akan mengikat diri orang tersebut. Nah, begitu juga dengan ketika seseorang berbaiat, maka dia dikontrak untuk mengamalkan wiridan tersebut. Nah, sama seperti orang yang mau kurban. Oh, kurban ya. Kurban itu kan hukumnya sunat. Iya. Tapi kalau dia bernazar, kalau saya lulus kuliah, saya nanti akan kurban. Tiba-tiba dia lulus kuliah, maka kurbannya ini menjadi wajib, bukan sunat lagi. Karena sudah nazar tadi ya? Karena dinazarkan.
Nah, seperti itulah kira-kira. Sama seperti Thariqah tadi. Gimana Mas Aldi, sudah siap untuk baiat? Ini sudah ada guru mursyidnya di sini. Saya mau baiat sama Mas Anis ya. Oh, saya itu nanti malah jadi apa ya, nggak jelas nanti kalau baiat ke saya itu. Nah, berarti ini thariqah atau tadi ada guru mursyid dengan tasawuf juga saling berkaitan ya? Saling berkaitan. Jadi tidak mesti orang yang bertasawuf itu bertarekat, tidak mesti. Tidak mesti ya. Tidak mesti. Boleh jadi orang yang bertarekat, tapi kalau dia tidak mengamalkan nilai-nilai yang ada di dalam tarekat itu, belum tentu dia sufi. Contoh, dia sudah berbaiat, berbaiat tarekat A, tapi dia tujuannya itu, saya pengen menjadi ulama besar, ingin jadi kiai gede, nanti biar banyak orang ngaji sama saya, Jadi timbul takabur tuh ya. jamaah saya banyak, pengikut saya banyak, kemudian mereka setor uang ke saya, ada unsur-unsur duniawi di sana. Nah, maka dia belum dikatakan seorang sufi. Oke. Jadi ciri-ciri seorang sufi terus bagaimana Ustaz tentang tadi? Sufi itu belum tentu harus bertarekat. Sufi itu orang yang hatinya bersih, jauh daripada keduniaan di dalam hatinya. Contoh, saya semisal ngisi di Ngopi, ngisi di Ngopi. Kira-kira aktivitas saya ini aktivitas dunia atau akhirat? Dunia atau akhirat kira-kira? Akhirat, karena Tergantung beliaunya kan ya. Akhirat kan? Aktivitas saya sekarang ini berbicara agama, berpakaian menutup aurat, memakai peci, berpakaian sopan, itu aktivitas akhirat. Yang diomongkan dalil-dalil agama, aktivitas akhirat. Tapi tujuan saya supaya dapat popularitas, supaya dikasih amplop, ini mengakibatkan menjadi aktivitasnya bernilai dunia. Sebaliknya, saya jualan sate, kipas-kipas, jualan bakso. Ini aktivitas mengumpulkan uang, Dunia. bisnis kan, bisnis, dunia. Tapi hati saya adalah bagaimana caranya keuntungan ini untuk menyantuni fakir miskin, untuk menafkahi para janda dan lain sebagainya. Nah, maka aktivitas nyate, ngebakso, ya, jualan bakso itu semuanya menjadi aktivitas bernilai akhirat. Nilainya akhirat itu. Nilainya akhirat. Nah, maka seorang sufi itu yang pertama, dia harus tujuannya itu bagaimana hatinya ini bersih. Bagaimana hati bersih dengan mengamalkan apa yang telah ditetapkan oleh nas-nas syariat. Jadi tidak bertentangan dengan syariat. Jadi kata Said Utsman bin Yahya, Mufti Betawi, ya ini masih ada hubungan kerabat dengan Habib Lutfi bin Yahya. Jadi kata beliau, seorang sufi yang benar itu haruslah orang yang berilmu. Orang yang tidak berilmu tapi mengaku sufi, dia bukan sufi. Ya, dia bukan sufi. Jadi seorang sufi haruslah dilandasi dengan ilmu pengetahuan, ilmu-ilmu syariat. Dia mengaku sufi, tapi tidak tahu bagaimana tata cara sholat. Dia sholat 100 rakaat. Rakaat kedua dia kentut, dia terusin. Nah, ini bukan sufi. Ya, jadi sufi itu harus paham ilmu syariat. Yang kedua, dia harus mutaba'ah dengan Nabi, mengikuti bagaimana aktivitas Nabi. Tidak dikatakan sufi seseorang, semisal dia meninggalkan, tidak mau tidur malam, ya, tidak mau tidur, dia pengennya itu ibadah terus, atau tidak mau nikah. Jadi kata Nabi, saya nikah, kemudian saya puasa, saya tidur, dan seterusnya. Nah itu. Kemudian lagi diantaranya, seorang sufi itu harus bertakwa. Nah itu yang paling penting. Kemudian seorang sufi itu harus zuhud, harus warok. Kemudian seorang sufi itu harus mengisi hatinya itu dengan penuh cinta. Ada mahabbah, ada sobar, ada qanaah. Jauh daripada sifat takabur, sifat benci, sifat adu domba. Ini kotoran-kotoran hati jauh daripada hatinya. Itu seorang sufi ya? Seorang sufi. Walaupun siapapun bisa untuk jadi seorang sufi. Siapapun bisa menjadi seorang sufi. Ya, jadi tidak mesti harus dia bertarekat. Ya, Buya Hamka itu ya seorang sufi. Seorang sufi beliau. Banyak ulama-ulama kita yang sufi, tapi yang
masyhur. Ada juga yang tidak masyhur. Yang mastur ya tadi. Ada yang mastur. Jadi mungkin jangan dikira seorang sufi itu yang sorbannya besar. Pakaiannya pakai gamis, sorbannya besar, serba putih. Apakah dia sufi? Bukan sufi. Sufi itu yang paling dinilai adalah hati. Sebagaimana hadis Nabi, "Innallah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum." Jadi yang dipandang Allah itu adalah hati dan perbuatannya. Jadi kata Habibur Rahman El-Shirazi dalam novelnya, jadi kata beliau, jangan dikira seorang ulama yang bersorban besar, pakaiannya bergamis, itu lebih tinggi derajatnya di sisi Allah dibandingkan dengan tukang sapu jalanan yang pakaiannya biasa saja. Bisa saja ini tukang sapu jalanan tidak pakai sorban, tidak pakai peci, tapi hatinya tawadu, merasa berdosa. Sementara ulama yang bersorban besar ini merasa dirinya mulia, merasa hebat, merasa tinggi, dia bukan sufi. Secara zahir dia dikatakan sufi, tapi sebenarnya bukan itu sufi yang sebenarnya. Jadi bukan soal pakaian saja gitu. Ya, bukan. Oke, ini menarik Tat, karena begini, saya pengen nanti tak kaitkan dengan, kan tadi akhirat semua Mas Adil ya. Iya. Nah, terus kan kita masih hidup di dunia kan, ya. Kemudian korelasi untuk kehidupan dunia seperti apa kan? Iya. Tapi sebelum dijawab Tat, kita jeda yang mau lewat dulu. Masjid Agung Jawa Tengah kini hadir dengan berbagai pelayanan dan fasilitas yang membanggakan. Berdiri di pusat bumi Jawa Tengah, masjid ini semakin kokoh menciarkan ajaran agama Islam, tidak hanya di kancah lokal dan nasional, tapi juga internasional. Mengikuti perkembangan dan kebutuhan masyarakat, Masjid Agung Jawa Tengah mempersembahkan sebuah lokasi yang mengantarkan, lokasi yang membekali untuk ibadah yang suci, manasik haji dan umroh Masjid Agung Jawa Tengah. Dilengkapi replika bangunan Ka'bah, Bukit Safa dan Marwah, beserta area manasik yang luas, maka lokasi ini tepat untuk menjadi pilihan Anda melakukan proses manasik sebelum melaksanakan ibadah yang suci. Dengan 2 pintu gerbang utama, sistem keamanan yang sudah modern, area parkir yang luas semakin memudahkan Anda dalam beribadah maupun kenyamanan dan keamanan selama proses manasik berlangsung. Hal penting lainnya adalah kemudahan akses untuk penginapan Hotel Geraha Agung, akses oleh-oleh Semarangan dan Jawa Tengah, tempat beribadah yang nyaman, juga akses wisata kota Semarang untuk sekedar memanjakan mata, menikmati hamparan kota dari atas menara. Tentunya, ini semua demi pelayanan yang mengedepankan kepuasan Anda sebagai pelanggan. Dengan berbagai macam kelebihan tersebut, maka lokasi manasik di Masjid Agung Jawa Tengah layak menjadi pilihan Anda sebelum melaksanakan ibadah yang suci ataupun untuk proses pendidikan putra-putri kesayangan. Pemirsa MCT TV, para penonton, sahabat ngopi, dan pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di acara Ngopi Ngaji Online Perkara Islam. Ini masih bersama Ustadz Hilal dan Mas Aldi. Nah Ustadz, tadi menarik kita bahas tentang seorang sufi yang tujuannya adalah akhirat kan begitu. Tapi kan begini Tat, kita kan itu masih hidup di dunia, artinya kan harus aktivitas dunia juga dilakukan. Nah, apakah seorang sufi juga ikut seperti itu atau dunia nggak dipikirkan sama sekali atau gimana? Iya. Seorang sufi itu dia harus memikirkan dunia juga. Tidak dikatakan sufi kalau dia mengabaikan dunianya. Al-Quran itu mengatakan wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Cari kejar akhirat tapi jangan lupakan duniamu. Gitu kan. Nah, maka Imam Abu Hanifah radhiyallahu an, beliau seorang ulama besar.
mengajar, punya majelis, kemudian memfatwakan, dan beliau masih dagang. Masih dagang kain beliau. Artinya beliau tetap mempunyai usaha. Nah, jadi begitu juga dengan ulama yang lainnya. Semisal Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, beliau kaya raya. Kemudian ada lagi Imam Malik radhiyallahu an, ulama kaya raya. Bedanya itu adalah mereka sufi itu tidak menaruh dunia di hati. Dunia hanya di tangan. Ya. Kejar dunia, kuasai dunia, tapi jangan ada di hati. Nah, seperti itu. Kuncinya itu tadi ya. Ya, kejar dunia, kuasai dunia, tapi jangan ada di hati. Bagaimana Rasulullah itu berdagang beliau? Rasulullah manusia yang luar biasa, mukjizat ada. Kalau seandainya Rasulullah berdoa, kabul. Tapi beliau tetap berdagang. Nah, beliau mengajarkan kepada umatnya bahwa kita itu harus bekerja. Memang dalam praktik kehidupan manusia, rezeki itu ada dua. Ada yang namanya kasbi, ada yang satunya lagi namanya tajrid. Orang yang kasbi, dia mendapatkan rezeki kalau dia berusaha. Bekerja. Kalau yang tajrid, dia mendapatkan rezeki tanpa harus dia berusaha. Jadi usaha itu tetap dilakukan, tapi bukan itu sebagai penentunya. Nah, ada orang yang diam saja, rezeki datang padanya. Itu gimana biar Contoh, Ada kisah juga tapi saya lupa. Imam Tentang Malik itu, Imam Malik. dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu dia mempunyai berusaha dulu, kemudian dia dapat rezeki. Rezekinya ini kasbi itu ya. itu kasbi. Iya. Dia kasihkan kepada gurunya Imam Malik. Wahai Imam Malik, ini saya ada rezeki, saya bagi ke Anda. Karena saya berusaha, maka saya dapat rezeki. Lalu kata Imam Malik, alhamdulillah, Allah memberikan rezeki lewat kamu dengan usaha. Dan Allah memberikan rezeki kepada saya tanpa usaha. Buktinya saya duduk saja, Anda yang mengantarkan saya rezeki. Itu yang tadi tajrid itu. Itu tajrid. Nah, dua-duanya itu dibenarkan dan setiap orang mempunyai makomnya masing-masing. Kalau kita ditakdirkan Allah mempunyai makom kasbi, maka kita berusaha. Jangan kita sok supi, sok alim, baru lulus S1, tapi sudah merasa makamnya makam tajrid, sehingga dia duduk manis, berpikir rezeki akan datang. Nah, ini keliru. Dia makamnya makam kasbi. Harus bekerja, harus Ada orang yang makamnya itu tajrid. Bukan dia yang mencari dunia, dunia yang mengejar dia. Kiai Maimun Zubair itu, ya, saya pernah sowan ke beliau hari raya itu, orang salim semuanya. Setiap yang salim itu salam tempel. Salam tempel, ada yang bawa amplop, ada juga yang tidak sempat bawa amplop. Akhirnya Soekarno-Hatta di sini berhamburan. Jadi di sini Mbah Maimun duduk, di sini uang penuh banyak. Soekarno-Hatta, kemudian ada Soeharto gitu kan. Nah, ini semua uang. Tapi Mbah Maimun di hatinya bukan itu tujuan. Nah, ini rezeki yang datang ke beliau. Begitu juga pengalaman saya ketika ketemu Habib Lutfi bin Yahya. Beliau pada saat itu disomanin orang. Mobil-mobil yang besar-besar, mobil wow. Tank. Ya, mobil-mobil bagus lah yang bermerek. Pejabat-pejabat datang, kemudian ngasih amplop. Amplopnya tebal-tebal. Ngasih ke Habib, ngasih. Jadi saya duduk di samping beliau, kebetulan di sini tadi itu amplopnya banyak. Tamu yang ngasih amplop ini pulang, masuk tamu yang baru. Tamu yang baru ini ada satu orang, kalau tidak salah dari Sulawesi. Habib, saya mau pamitan. Besok saya mau pulang. Oh, kok buru-buru? Sudah beli tiket, Bib. Sudah, sini. Orang itu maju, amplop semua ini yang tebal-tebal, tidak dibuka berapa nominalnya, semuanya langsung dikasihkan ke satu orang. Ya, kalau kita, ya beda kan? Beda levelnya. Kalau kita, wah ini tebal. Lihat dulu, baru kasihkan ke orang. Kalau ini tanpa dilihat, semuanya kasihkan ke satu orang. Ya berarti makomnya beda ya. Makomnya beda. Kalau saya sama Sanis kan makomnya bukan kasbi, bukan tajrid, kasbon. Nah, itu hati beliau, orang-orang sufi, dunia tidak lagi di hati. Selalu memberi seperti itu. Berarti dunia tetap masih terpikirkan oleh.
para kaum sufi Nah, itu. tidak ditinggalkan lah. Ya, tidak ditinggalkan. Tapi tidak menjadi sebuah tujuan utama kan. Tujuan utama bukan tujuan Kan utama. wasilah itu ya. Ya, wasilah. Maka dalam rekomendasi Forum Sufi kemarin disampaikan bahwa sufi itu harus menjadi pionir. Bagaimana menjadi masyarakat yang maju, baik secara individu maupun yang kelompok, maju dalam hal perekonomian. Jadi dalam hal ekonomi, seorang sufi tidak tinggal diam. Bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam pada saat itu menangani paceklik 7 tahun di kota Mesir. Di negeri Mesir itu 7 tahun paceklik. Beliau yang menjadi menterinya, bagaimana beliau memanage masyarakat sehingga masyarakat tidak kelaparan. Ekonominya jalan. Kemudian kebutuhan pangan jalan. Bagaimana pertanian, perekonomian, pendidikan, pengajaran, bagaimana seorang ini jauh daripada semisal LGBT, jauh daripada penyimpangan seksual dan lain sebagainya, itu tugas seorang sufi. Bagaimana menciptakan bumi ini menjadi damai, menjadi tentram, dan berpijak pada koridor-koridor syariah. Jadi kalau kemarin, wah sangat menarik sekali. Di Multaqo Forum Sufi Internasional ada sekitar 70-an ulama dari luar negeri. Dari Indonesia sendiri ulamanya itu sekitar 3.000-an lebih kumpul di sana, dan kebetulan saya diamanahi menjadi penerjemah syekh dari Palestina dan dari Damaskus di forum tersebut ya. Alhamdulillah seperti itu. Dan yang disampaikan diantaranya juga sufi itu bukan orang yang hanya sibuk di tasbih saja. Sufi bukan orang yang sibuk di atas sajadah, mutar-mutar tasbih, bukan itu. Sufi juga harus memikirkan bagaimana nasib bangsanya, nasib lingkungannya itu dipikirkan oleh orang-orang sufi. Bagaimana Ki Haji Hashim Asy'ari itu memikirkan tentang perjuangan kemerdekaan Indonesia. Beliau memikirkan ini bangsa kami sedang terjajah. Berpikir bagaimana negara ini menjadi merdeka. Sehingga mencetuskan resolusi jihad seperti itu. Itu sufi. Bagaimana komunitas pada saat itu yang terkontaminasi dengan molimo. Molimo itu apa? Yang madon, madat, apa segala macam tuh. Itu dibikin komunitas yang islami sehingga menjadi pesantren Tebu Irang. Nah itu beliau ada namanya rasa prihatin, rasa peduli terhadap lingkungan. Itulah seorang sufi. Berarti juga ini ya, karena sufi itu enggak semata-mata hubungan individual berarti, tapi juga ada hubungan sosial. Gitu. Ya, ada hubungan vertikal dan ada hubungan horizontalnya. Sungguh salah seorang sufi itu ketika masyarakatnya rusak, dia tinggal diam saja, bertapa di atas gunung, itu salah. Sebab Nabi turun berdakwah, menyampaikan risalah Islam seperti itu. Maka tidak boleh kita tinggal diam. Ada dalam Islam itu yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar, seperti itu. Berarti intinya kalau sufi itu, misalkan nih seorang sufi itu punya pendirian, kalau kalian butuh saya berarti harus datang ke saya. Itu gimana? Kalau misalkan nih ada seorang sufi, dia itu sudah alim, sudah makomnya tinggi, kemudian banyak dirujuk sama masyarakat gitu. Tapi dia nggak mau turun, dia nggak mau turun gunung lah katakanlah. Tapi kalau masyarakat yang datang itu gimana? Ya tidak masalah. Tidak masalah ya. Baik dia itu masyarakat yang mengadu padanya, kita belum kita tidak tahu pasti. Jangan kita beranggapan semisal wah ini orang nih cuma di rumah aja. Padahal dia banyak kedatangan tamu di rumah. Kita kira dia tidak aktif. Nah, padahal bisa jadi dia memikirkan dengan munajat, dengan doa, memikirkan bagaimana masyarakat itu, ya. Kemudian dia atau mengutus orang lain untuk berdakwah di sana. Karena kesibukan, akhirnya dia mengutus murid-muridnya untuk berdakwah di tempat itu. Maka seorang sufi, baik secara langsung atau tidak, dia harus mempunyai rasa kepedulian terhadap lingkungannya. Dalam hadis Nabi itu disebutkan man su'ila an ilmin pakatamahu barang siapa yang ditanya tentang ilmu kemudian dia menyembunyikan, maka dia akan dibelenggu dengan belenggu api neraka. Persoalan itu belum tentu harus ditanya oleh masyarakat.
Begitu di masyarakat ada gejolak, ada masalah, nah itu su'ilah dia, ditanya bagaimana dia bisa menghadapi problem di masyarakat tersebut. Ini menarik ya jadi sufi ya. Nah, Kira-kira ada syaratnya dari sufi itu? Atau tadi kan dibilang ada apa? Yang tukang sapu itu juga bisa jadi sufi. Berarti iya, apakah iya. kemungkinan kita semua itu bisa jadi sufi? kalau daftar tuh lewat jenengan bisa gak gitu maksudnya? Jadi menilai sufi atau tidak itu orang lain yang menilai. Orang lain yang menilai. Orang lain yang menilai, dan penilaian orang lain itu belum tentu benar. Ya, belum tentu benar. Syarat menjadi sufi sebagaimana yang dicatat oleh Sayyid Utsman bin Yahya dalam kitabnya Al-Wasiqah fi Uluwi Sya'nit Tariqah. Yang pertama itu adalah menguasai ilmu-ilmu syariat. Ilmu fikih tadi ya. Ya, ilmu fikih, bagaimana tentang sholat, bagaimana tentang sifat 20, tentang jaiz, wajib bagi Allah. Kemudian dia harus mengetahui bagaimana hierarki seseorang dalam beramal. Dia dihadapkan dengan pilihan beramal, amal A atau amal B. Dia harus mengetahui mana yang harus diprioritaskan. Sebagai contoh, dalam Islam itu ada yang namanya fardu ain, ada fardu kifayah, ada yang namanya sunnah. Ada orang yang semisal dia mati-matian sholat tahajud atau sholat tarawih 20 rakaat. Tarawih 20 rakaat. Isya berapa rakaat? 4 rakaat. Kira-kira lebih baik 20 atau 4? Wajib. Karena yang 4. wajib, ya. Karena yang wajib. Itu bagi orang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Tahu dia mana yang mestinya didahulukan. Walaupun mau mengenal sedikit kan. Iya. Tapi kalau semisal orang yang tidak tahu aturan, dia akan mengejar yang 20 rakaat. Dia tinggalkan 4 rakaat Isya. Apakah dia dapat pahala? Berdosa dia. Malah berdosa. Berdosa. Kenapa berdosa? Meninggalkan yang wajib. Itu diumpamakan orang yang memakai sabuk tapi dia tidak pakai celana. Pakai celana menutup aurat itu wajib. Sabuk itu sunnah. Orang meninggalkan yang wajib mengejar yang sunnah bagaikan memakai sabuk tanpa celana. Nah, seperti itu. Nah, kemudian Kalau pakai diantaranya sarung tanpa celana kan ya Bapak ya? nggak apa-apa, aman ya, aman. Lalu diantara syaratnya itu dia harus bertakwa, memahami hukum-hukum syariat, kemudian dia harus mengupayakan, ada mujahadah. Mujahadah itu berupaya nafsunya ini dia tekan menjadi nafsu yang mutmainnah. Nafsu lawamah, nafsu amarah bisu yang jelek-jelek itu dihilangkan. Nah, kemudian mengisi hatinya ini dengan sifat-sifat yang mulia dan mengeluarkan sifat-sifat yang tidak baik. Apa mudaratnya kalau orang meninggalkan adab-adab bertarekat ini atau adab-adab bertasawuf? Diantaranya dia akan tertipu. Contoh, dia tidak mau mengamalkan sholat wajib. Sholat subuh 2 rakaat dia tinggalkan, tarawih 20 rakaat dia kerjakan. Dia rugi. Nah, itu tertipu. Kemudian orang yang tidak mengetahui dasar-dasar itu nanti akhirnya dia akan merasa dirinya mulia. Di situ terjebak. Dalam Al-Qur'an dikatakan fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan merasa diri kita ini yang paling takwa, yang paling bersih, karena sesungguhnya Allah mengetahui siapa yang paling takwa. Nah, kemudian diantaranya lagi orang yang tidak memahami aturan syariat tapi dia pengen bertasawuf, itu nanti dia akan menolak kebenaran. Batarul haq. Menolak kebenaran. Contoh, dia merasa bermimpi Nabi. Dia mimpi ketemu Nabi dalam mimpinya. Dia bilang besok hari raya. Padahal puasa baru 25 hari. Artinya kan 25 hari nggak mungkin. Puasa itu kalau tidak 29, 30. Tapi dia mengatakan saya ketemu Nabi. Dinasihatin itu mustahil karena Nabi mengajarkan 29 atau 30. Dia akan menolak syariat ya karena kebodohan
kebodohannya. Ya, bukan karena anunya, tapi karena itu memang ditolak seperti itu. Jadi harus ada ilmu dulu ya. Iya, harus ada ilmu syariatnya itu. Nah, kemudian bisa jadi orang itu terjebak perkara-perkara bid'ah seperti itu. Karena dia tidak punya ilmu seperti itu. Contoh, orang yang tidak mempunyai ilmu, contohnya, orang yang memaksakan, semisal, kita harus membacakan doa untuk orang yang meninggal dunia. Suami kamu kan meninggal. Ya sudah, kita adain acara, kemudian kita kasih bingkisan buat tamu yang hadir. Hari ke-7, Ya, misalkan. hari itu ya. Ini seorang sufi mengatakan seperti itu. Biar buat, sodakoh buat suami kamu bacaan. Dia tidak, ini bukan saya membid'ahkan yang 7 harinya, tidak. Dia melupakan kalau janda ini dia punya anak. Status anaknya kehilangan orang tua menjadi anak yatim. Ya. Anak yatim. Ayahnya meninggal dunia, meninggalkan harta 10 juta. Berarti jatah istrinya berapa? Hak warisnya 10 juta. 10 juta. Dia dapat 1/8. Ya. Ya kan? Bagian warisnya 1/8. 1/8 dari 10 juta sama dengan 1.250.000. Ya kan? Ya. Sisanya itu milik anaknya. Milik si yatim itu. Si yatim. Itu harta anak yatim. Kemudian ibunya kok berani-beraninya ngadain acara pakai harta itu, kemudian mengeluarkan biaya sampai lebih dari 5 juta. Ini artinya dia ngasih makan kepada tamu undangan harta anak yatim. Nah, bukan acara 7 harinya yang tidak boleh, tapi dia memakan harta anak yatim. Nah, seperti itu. Soalnya kalau ada lebih mungkin boleh gitu. Iya, kecuali semisal Ibunya punya uang tabungan tersendiri, lalu dia ngadain buat ininya. Uang 10 juta itu sangat berarti buat pendidikan anak yatim, buat makan anaknya ke depan. Nah, maka itu harta anak yatim. Jangan merasa bangga kita, dapat sembako banyak, jangan merasa bangga. Itu harta siapa dulu kan? Nah, kalau orang yang tidak paham syariat, dia akan senang. Dia merasa itu mulia. Padahal itu harta anak yatim, seperti itu. Nah, itu terjebak dalam perbuatan yang tidak baik. Nah, atau dia berkhayal yang dekat dengan Allah. Atau bisa jadi orang itu menjadi zindik. Apa itu zindik? Zindik itu ya bisa dikatakan kafir zindik. Oh, Contoh, iya. dia merasa dekat dengan Allah, tapi dia tidak punya pondasi syariat. Membaca ayat Al-Quran, wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Dirikan sholat untuk mengingatku. Kata dia, yang penting kita ingat pada Allah. Tidak usah sholat, gak apa-apa. Akhirnya dia jatuh kepada zindik. Meskipun secara lahiriah, dia orangnya baik, lembut tutur katanya, meninggalkan syariat, jatuh kepada zindik. Nah, maka dia mengabaikan perintah sholat, bisa menjadi kafir seperti itu. Yang kafir zindik. Lalu kemudian ada lagi orang itu yang hanyut dalam dunia mistik, baca mantra, kemudian dengan kesaktian yang ada, itu terjebak ke hal-hal mistis seperti itu. Ya, karena dia tidak mempunyai bekal ilmu syariat. Artinya begini, itu orang yang mendalami ilmu tasawuf tapi tidak barengi dengan dasar syariat tadi. Iya, dasar syariat. Maka itu berbahaya. Dan ulama sepakat itu tidak diperkenalkan seseorang bertarekat atau bertasawuf tanpa dia itu punya dasar syariat. Jadi kata Syekh Nawawi Al-Bantani, seseorang itu dia akan selamat, akan baik manakala ditopang ilmu syariat terlebih dahulu. Barang siapa man tafaqqaha walam yatasawwaf, barang siapa yang berfikih tapi tidak bertasawuf, fakot apa? Jawabannya itu. Fakot tafassaqo. Dia berfikih tapi tidak bertasawuf. Dia akan menjadi orang yang fasik. Contohnya, zakat itu wajib. Wajibnya itu kalau sudah sampai 1 tahun, wajib zakat. Besok 1 tahun, saya wajib zakat. Akhirnya saya bilang, ini harta saya kasihkan ke kamu ya. Biar nanti nisabnya saya ini tidak sampai nisabnya,
dan harta saya tidak sampai setahun. Akhirnya dia bebas Zakat. zakat. Dia tidak kena zakat. Eh, Nah, dia ini berpikir tapi tidak bertasawuf. Fasik jatuhnya. Kalau waman tasawwafa walam yatafaqqah, barang siapa yang bertasawuf tapi tidak berpikir, faqad tazandaqa, maka dia akan jatuh ke dalam kafir zindik. Nah, jadi dia bertasawuf, dia merasa dekat dengan Allah tapi tidak sholat, dia menjadi kafir zindik, mengatakan sholat itu tidak wajib. Waman tafaqqaha wa tasawwafa faqad tahaqqaqa, barang siapa yang berpikir dan juga bertasawuf, maka dia akan jelas kedudukannya, ya akan benar kedudukannya. Nah, ini kata Imam Malik radhiyallahu an. Seperti itu. Di antara tasawuf dengan fikih itu ya artinya itu saling berbarengan itu. Ya, harus saling sejalan, tidak saling menyalahkan, seperti itu. Tidak saling menyalahkan berarti. Ya, tidak Tapi saling kan menyalahkan. tasawuf itu kan berarti kan masalah batin kan, rohani. Iya, masalah Dan batin. masalah batin itu kan biasanya subjektif kan. Iya. Berarti kan kita nggak boleh menyalahkan orang lain juga kan tentang Iya. bagaimana misal torikotnya Iya. beda-beda, itu kan kadang kita saling menyalahkan juga Iya. kan gitu. Tarekat bermacam-macam. Intinya selama tidak melanggar syariat, ya, kalau melanggar syariat itu berarti sudah keliru lah, seperti itu. Nah, sekarang ini tadi macam-macam apa ya di dalam tasawuf itu termasuk tadi ada ilmu fikih, ilmu tasawuf. Kalau filsafat itu apakah ada hubungannya, Tat? Kalau filsafat dengan tasawuf itu ada hubungannya. Ada hubungannya. Filsafat dengan syariat ada hubungannya. Filsafat dengan akidah ada hubungannya. Akidah bersinggungan dengan filsafat, maka lahirlah ilmu kalam. Oke. Syariat berkaitan dengan fikih, syariat berkaitan dengan filsafat, maka di situ nanti namanya ada usul fikih. Usul fikih. Usul fikih dan maqasidus syariah. Kemudian tasawuf dengan filsafat itu lahir nanti namanya tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi, tapi itu tidak wajib dipelajari. Yang wajib dipelajari itu adalah tasawuf amali. Membersihkan hati, bagaimana hati kita ini bersih, sifat sabar, syukur, qanaah, cinta. Nah, itu yang wajib. Tapi kalau falsafi ini, tasawuf falsafi kita pelajari, kita belum punya dasar syariat. Kemudian kita pelajari tasawuf falsafi, ini makamnya level tinggi. Itu kata Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, itu diharamkan mempelajarinya. Kalau belum punya dasar yang kuat Ya, bukan materinya yang salah, tapi kita yang menceburkan diri ke laut. Kita belum bisa renang, diceburkan ke laut, mati. Iya, tenggelam. Bayi baru lahir, dikasih jagung, bahaya, seperti itu. Jadi harus disesuaikan dengan kapasitas diri kita, seperti itu. Kalau hanya filsafat saja itu boleh nggak, Tat? Filsafat saja itu boleh. Filsafat itu bagaimana manusia ini berpikir mencari kebenaran menggunakan akalnya. Menggunakan akalnya, ya. Contoh, kita itu semuanya berfilsafat. Berpikir. Ya, berpikir. Bayar zakat. Kiai Anis, ya. Anis. Bukan Kiai tapi. Ya, Habib ya. Kiai Anis, Gus Anis, zakatnya pakai apa? Pakai beras. Beras. Ya. Kenapa bukan kurma? Karena yang dimakan sehari-hari beras. Ya kan yang semakan hari-hari beras. Hadis Nabi mengatakan diwajibkan kita itu berzakat menggunakan kurma dan gandum. Yang wajib itu kurma dan gandum. Kok malah pakai beras? Nah itu, kenapa kurma, kenapa gandum? Itu karena makanan pokok. Makanan pokok kita Indonesia adalah beras. Nah di situ kita berfilsafat. Nah seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Itu istimbat daripada ulama fikih kita. Ya, ulama fikih kita, Imam Syafi'i itu berfilsafat. Nah, tapi filsafatnya Imam Syafi'i, Imam Al-Ghazali itu senantiasa seiring dengan wahyu. Maka kata Syekh Abdul Halim Mahmud, Syekhul Azhar, beliau mengatakan ilmu usulul fiqh wa mantiqul muslimin. Jadi logika berpikirnya umat Islam itu adalah menggunakan usul fikih. Logika banyak, logika saya dengan logika Anda dengan A, B, C berbeda-beda. Tapi yang namanya akal itu terbatas, ada yang benar, ada yang salah. Yang benar yang mana? Manakala itu diiringi dengan wahyu.
Oh, Nah, itu yang amannya itu dengan usul fikih. seperti itu ya. Usul fikih. Makanya kan Al-Ghazali dalam perjalanan epistemologisnya kan Iya. juga terakhir kan masuknya ke tasawuf itu kan. Iya. Apa? Zauq itu kan juga. Zauk. Nah, jadi levelnya itu memang ada nalar akli, Ya. akal, kemudian ada akliyun, ada nasiyun, tekstual, Tekstual. dan juga agak irfaniyun. Nah, nalar irfani ini yang disebut dengan zauk. Dan ini hanya dicapai oleh orang-orang yang mempunyai kedekatan batin dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti Oke, itu. Mas Aldi, ini sangat menarik sekali. Tapi karena waktu sudah Iya. habis, Ustaz, mungkin ada closing statement bagi para pemirsa tentang apa itu tasawuf dan Iya. sufi itu membuat. Closing statementnya adalah intisarinya tasawuf itu membersihkan batin kita menjadi pribadi-pribadi yang luhur tanpa meninggalkan aspek-aspek syariah dan tanpa meninggalkan aspek-aspek duniawi. Kita tetap bekerja mencari kehidupan dunia, tapi dunia itu letaknya tidak di hati. Karena Nabi mengatakan, ya, dan Al-Quran juga mengajarkan bahwa akhirat itu jauh lebih baik daripada dunia. Seperti itu. Oke, terima kasih Ustaz. Sama-sama, sudah Kiai. berbagi ilmu kepada kita. Mas Aldi, matur suwun sudah menanggapi. Pemirsa Masjid TV, para penonton sahabat ngopi dimanapun Anda berada. Demikian ngopi pada episode kali ini. Saya selaku host, apabila banyak salah, banyak gelap, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.